Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hari ini Jumat tanggal 5 Sya'ban, tanggal 5 bulan 8 atau Sya'ban 1445 Hijriah. Tidak lama lagi Ramadan, karena bulan Ramadan bulan ke-9. Ini udah bulan 8 tanggal 5, bertepatan dengan 16 Februari 2024. Alhamdulillah, kita masih senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan dan nikmat aman di negeri ini. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, baru 2 hari lalu selesai negeri kita ini yang tercinta ini melaksanakan, kata orang, pesta demokrasi. Maka ada beberapa hal yang kembali kita ingat, kembali kita kenang dan harus kita perbaiki. Pertama, kita manusia selalu berselisih pandang, berbeda pendapat dengan orang-orang. Wajar kalau kita berbeda pendapat dengan tetangga. Bahkan satu rumah pun bisa berbeda pendapat. Bahkan kakak beradik, orang Manado bilang satu putus taripang, bisa berbeda pendapat. Apalagi hanya sebagai teman tempat kerja, maka wajar jika berbeda pandangan. Yang satu mengatakan ini yang terbaik untuk negeri ini yang terbaik untuk provinsi, untuk kabupaten kota. Yang satu justru memandang berbeda dengan yang kita kaji, yang kita teliti, yang kita amati selama ini. Yang satu memandang enggak, yang baik buat saya adalah ini. Maka itu wajar. Apalagi kita ini adalah umat yang jauh di zaman Nabi, 14 abad tahun lalu. Kalau kita lihat para ulama mazhab berbeda pendapat. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah, dan imam-imam lain banyak, Imam Al-Auza'i, Ibnu Rohawiyah dan lain sebagainya yang kurang masyhur. Yang lain masyhur karena murid mereka berkesinambungan sampai sekarang. Kita fokus ke 4 mazhab. Masalah menyentuh wanita batal wudu, ada yang mengatakan tidak batal wudu. Terjadi perbedaan pendapat. Ini satu contoh, satu titik dari sekian masalah fikih, ribuan jutaan masalah fikih. Imam Syafi'i mengatakan mutlak menyentuh wanita batal wudu. Ini kita lihat imam-imam. Imam Ahmad mengatakan nyanda batal wudu secara mutlak. Imam Syafi'i menyentuh lawan jenis wudu batal, mutlak batal. Imam Syafi'i itu. Imam Ahmad tidak batal. Kenapa satu mengatakan batal, satu mengatakan tidak batal? Mereka berdua berbicara tentang agama, maka ada Al-Quran hadis yang menopang. Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya berdasarkan surat An-Nisa 43, Imam Syafi'i bilang tidak batal. Kata Imam Syafi'i, batal wudu. Allah berfirman, "Aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu." Atau kalian menyentuh wanita kemudian tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka bertayamum untuk sholat. Ini jelas nih, kita lihat terjemahan jelas. Imam Syafi'i bilang batal wudu, surat An-Nisa 43. Menyentuh wanita batal mutlak. Imam Ahmad bilang apa? Kata Imam Ahmad tidak batal wudu justru dengan ayat itu. Satu dalil, satu ayat berbeda pendapat. Imam Ahmad bilang aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Di situ kemudian bertayamum, berwudu. Kalau tidak dapat air berwudu maka bertayamum. Kata Imam Ahmad, yang dimaksud dengan lamas, mulamasa, menyentuh adalah melakukan hubungan suami istri. Maka mandi. Kalau tidak ada air, mandi junub, maka bertayamum. Coba lihat, sama-sama satu dalil, surat An-Nisa 43. Imam Syafi'i bilang menyentuh wanita mutlak. Mutlak itu 100% langsung batal wudu, wudu lagi. Imam Ahmad dengan ayat yang sama enggak, disebut dengan menyentuh di situ adalah melakukan hubungan suami istri.
Karena Al-Quran itu bahasanya yang paling indah, yang paling bagus. Tidak ada kata-kata yang porno di dalamnya sebagaimana tuduhan orang-orang di seberang. Sampai menyebutkan melakukan hubungan suami istri disebutkan dengan menyentuh. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tinggal mau pilih, silahkan yang mana. Menyentuh wanita batal mutlak, batal wudu sesuai mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad. Menyentuh berlawanan jenis tidak membatalkan wudu berdasarkan dengan ayat yang sama, karena dimaksud dengan ayat adalah melakukan hubungan suami istri. Selesai itu maka wajib mandi. Kalau tidak ada air untuk mandi maka bertayamum. Sehingga kata Imam Ahmad dengan ayat itu, kalau hanya sekedar bersentuhan kulit dengan berbeda lawan jenis tidak batal wudu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, itu pertama. Ini masalah fikih. Mengambil salah satu pendapat dari dua itu tidak membuat kita keluar dari keislaman. Masalah fikih. Masalah kedua, perbedaan pendapat sahabat dan Nabi di hadapan mereka. Nabi masih hidup, sahabat berbeda pendapat. Kalau tadi masalah Imam Ahmad, Imam Syafi'i yang mereka hidup kurang lebih di tahun 200 Hijriah, 100 Hijriah ke atas. Ini sahabat. Di zaman sahabat terjadi perbedaan pendapat. Di Madinah kala itu tinggal orang-orang Yahudi. Allah perintahkan Islam dari Makkah menuju ke Madinah, hijrah. Sampai di sana Islam itu tidak menyuruh mengusir orang Yahudi. Kita tinggal sama-sama. Tinggal sama-sama. Kalian Yahudi, agama kalian silahkan, agama kami, agama kami. Kami tidak mengganggu kalian, jangan ganggu kami. Tinggal sama-sama di Madinah. Yang menjadi masalah ketika kaum musyrikin datang memerangi dari Makkah. Kaum musyrikin datang memerangi Nabi dan sahabat di Madinah. Perjalanan 416 km, 6 jam kendaraan, ditempuh dengan jalan kaki kurang lebih dari 10 hari. Di zaman itu tidak ada kendaraan. Orang musyrikin Mekah datang menyerang orang Madinah, kaum muslimin. Ada Nabi di situ. Ini Yahudi Bani Quraidah yang tadinya baik-baik dengan Islam, tidak kami ganggu, jangan ganggu kami. Mereka bergabung dengan kaum musyrikin dan memerangi orang-orang Islam. Tadi udah bikin kesepakatan, jangan ganggu, kami nggak ganggu. Sesudah perang, kata Rasulullah SAW, wahai Bani Quraidah, kalian bikin pelanggaran. Kalian bikin pelanggaran, kalian memerangi kami. Bergabung kalian dengan kaum musyrikin, kami akan perangi kalian. Wajar, kita mau diperangi, nggak mungkin mati konyol. Maka kata Rasulullah SAW, gempur, perangi Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah. Kemudian Nabi bilang apa? Kata Rasulullah SAW, la yusolliyanna ahadun al-asr illa fi Bani Quraidah. Sahabat Nabi udah siapkan untuk memerangi Bani Quraidah. Nabi bilang apa? Jangan ada satupun yang sholat asar kecuali udah tiba di Bani Quraidah. Jangan pas sholat asar kecuali udah tiba di situ. Oke. Sahabat udah bersiap bertempur, melakukan perjalanan. Ketika di perjalanan masuk waktu asar. Waktu asar masuk. Sahabat terpecah menjadi dua pendapat. Yang satu mengatakan kita sholat asar. Yang kelompok yang lain, yang satu kelompok. Tapi pendapat yang kedua enggak boleh kita sholat asar. Nabi bilang tadi, la yusolliyanna ahadun al-asar illa fi Bani Quraidah. Jangan bersambayang ngoni asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Secara teks mau sampai jam 7 malam kek, jam 8 malam kek, jam 9 malam, jangan berasar kecuali udah sampai di tempatnya orang Yahudi Bani Quraidah. Itu pemahaman secara tekstual. Sahabat yang lain enggak. Itu mereka mengambil secara kontekstual. Enggak, maksud Nabi kita harus segera sampai di Bani Quraidah. Tapi kalau belum sampai di sana, kemudian waktu asar sudah masuk, maka kita sholat asar. Berdasarkan hadis bahwa kita orang yang baik ada sholat di waktu sholat, tepat di waktu sholat itu. Dua pendapat. Sahabat dua pendapat. Ada yang sholat asar, ada yang nggak mau.
Enggak, Nabi bilang nanti di Bani Quraidah, mau malam mau subuh, Nabi bilang nanti di Bani Quraidah baru asar. Akhirnya dua pendapat. Yang lain sholat di jalan belum sampai di Bani Quraidah, yang lain nanti di Bani Quraidah baru sholat asar, walaupun waktunya udah habis atau apa, pokoknya Nabi bilang begitu. Sami'na wa ta'na. Dua pendapat. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, yang ini engkau udah katakan begini, yang lain sholat begini, yang lain sholat nanti di sana, yang lain tidak konsisten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan salah satu dari dua pendapat tersebut. Yang ini benar, yang ini benar. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, udah lewat. Kita telah memilih 2 hari lalu, hari Rabu. Surat suara kita udah dikirim. Maka tinggal kita doakan. Kita berdoa bahwa apa yang kita harapkan itu yang akan kita impikan, kita harapkan, kita idolakan, yang sesuai kualitas itu yang akan jadi. Maka tetap jaga pegoginarum. Kalau para imam berselisih pendapat, para sahabat di depan Nabi selisih pendapat, maka intauin mongondo 1400 tahun lalu dari zaman kenabian lebih berhak untuk beda pendapat. Enggak mungkin mau satuin pendapat satu RT, satu kampung, sedang isi satu rumah beda pendapat. Kadang-kadang suami istri, yang satu memilih A, yang satu memilih B. Itu enggak perlu kadem pugo ginarum. Jaga persaudaraan. Karena sebagian tempat ketika berbeda saling mencela, saling hina, saling menertawain. Ingat, kita hanya sekedar memilih dan menjalankan roda pemerintahan adalah mereka. Kalau kita petani ya tetap petani, kita pebisnis tetap pebisnis, yang kerja di kantor tetap kerja di kantor. Tidak akan berpengaruh dengan siapa yang kita pilih, siapa yang kita menangkan. Dia menang, tiba-tiba saya jadi menteri, enggak bakalan. Kemudian yang kedua, Nabi bilang, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Orang muslim yang sejati adalah orang muslim yang orang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Apa itu lisannya? Lisannya artinya dia enggak suka mengomongin orang, jatuhin orang, menghina orang, ngeledek orang. Ketika dia hadir di tempat, orang merasa aman karena lisannya tidak suka melukai orang lain, tidak suka mencela orang lain. Hadir di mana, kayak mau di keluarga, di banyak orang, lisannya selalu terjaga. Dia gampang mau singo go intau, dia gampang mau tersinggung go intau. Itu orang muslim yang sejati. Dan selamat dari tangannya. Apa itu selamat dari tangannya? Artinya selamat dari kekuasaannya. Bukan orang yang punya kekuasaan seenaknya mutasi orang, memecat orang, padahal yang dipecat dia nggak ada pengaruh sih, kualitas kerjanya bagus. Ini tukang sapu ini, pecat akang pada dia nya dapat pilih 4 orang. Tukang sapu, bayangkan, honorer, kasihan. Ya, kalau kita udah punya kekuasaan, jalankan, ayomi semua orang masyarakat, bukan kita gunakan kekuasaan. Ini tukang sapu di jalan, nggak tahu honornya cuma berapa, kasihan, nyapu di pagi hari, di sore, pecat ya, pecat, ganti. Kasihan. Orang honor, sarjana, udah mahal dia sekolah, SPP-nya mahal. Selesai dia sekolah, hanya honor, terkadang gajinya di bawah 1 juta, masih petani lebih banyak gajinya. Oke, nggak apa-apa, si honorer bilang yang penting namaku udah ada di database. Yang penting nama saya sudah ada di pemerintahan. Ketika pengalihan atau pengalihan ke P3K atau ke apa, insya Allah nama saya sudah ada. Tapi disuruh berhenti, dipecat, ditelepon kepala dinas. Pecat si ini, pecat si ini, pecat si ini, berhentikan si ini, berhentikan si ini. La haula wala quwata illa billah. Ini terjadi. Maka jangan gunakan kekuasaan kita untuk sembarang mengobrak-abrik orang. Kamu udah terpilih, maka jalankan pemerintahan. Ayomi orang yang memilih kamu atau tidak, rakyatmu, negerimu, kampungmu, makmurkan. Waliyadzubillah. Yang terakhir, ingat,
ini masih musim panas-panas. Jangan tetangga menyakiti tetangganya yang lain. Terkadang kita lihat antara rumah dengan tetangganya berbeda pilihan. Yang satu milih si A, yang satu milih si B. Saling manas-manasin. Ketika selesai kelihatan yang kalah, yang menang mencela dan menghina yang kalah. Bahkan tetangganya dia hina, dia omongin. Hati-hati. Yang menang udah senang aja, nggak usah ngeledekin orang, nggak usah manas-manasi orang yang kalah. Nabi bilang apa? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, 3 kali. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Nabi bersumpah 3 kali tidak beriman. Sahabat bilang, Man ya Rasulullah? Siapa itu? Nabi, siapa itu tidak beriman? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak merasa nyaman dengan kelakuan dia. Di tetangganya tidak nyaman. Kenapa? Karena tetangga di sebelah banyak membuat terganggu tetangga. Entah itu masalah lidah, selalu mencela, gibah, manas-manasin orang. Akhirnya tetangganya tidak nyaman. Seolah-olah kalau dia bilang, tetanggaku ini kalau dia keluar kota, dia pergi kebun yang tidak ada di rumah, saya nyaman menghidup di sini. Tapi kalau datang siapa tetangga, mulai lagi dia menyakiti lisannya, bikin kita tersinggung, bikin kita malu. Mereka celah, omongin. Itu tuh maksud. Termasuk tetangga yang tidak merasa nyaman karena ulah dan perbuatannya. Nabi bilang, demi Allah tidak beriman 3 kali. Maka hendaknya kita hati-hati dengan perbuatan. Yang merasa udah menang, andalannya mulai dari pileg tingkat kota sampai presiden, yang andalannya udah menang, bersenang-senanglah. Cukup di hati, nggak usah menyakiti orang lain. Dan yang mungkin belum menang, mungkin masih tertunda. Kemenangannya masih tertunda karena Allah bilang, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Surat Al-Baqarah, Allah bilang, boleh jadi kalian suka sesuatu tapi itu buruk bagi kalian, enggak bagus bagi kalian. Jadi orang yang mungkin belum berkesempatan mendapatkan rezeki, belum sempat menang, mungkin Allah bilang, mungkin Allah lihat kamu belum cocok memimpin tahun ini. Karena ketika kamu memimpin terpilih di tahun ini, mungkin akan mengalami, akan banyak kerugiannya mungkin di sisi kamu atau di sisi keluargamu atau masyarakat. Mungkin seperti itu. Boleh jadi kalian suka sesuatu padahal itu belum baik, tidak baik bagi kalian. Wa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kalian tidak suka sesuatu, tidak suka kalah. Tidak suka kalah. Wa huwa khairul lakum, padahal itu baik bagi kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan, berlapang dada dan bersabar, serta diberikan kekuatan dalam menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kembali kita sambung persaudaraan kita, kekeluargaan kita jaga, karena tidak menjaga kemungkinan 2 hari yang lalu dikarenakan pemilihan atau pilihan yang berbeda. Terkadang ada orang yang tidak mau lagi cerita dengan tetangganya, ada orang yang bahkan satu rumah tidak mau lagi baku bicara, ada orang baku sakit hati dan lain sebagainya. Maka mari kita perbaiki kembali, kita sambung kembali, karena semuanya itu adalah ladang pahala. Orang tua dengan anak, suami dengan istri, tetangga. Terkadang satu rumah masih ada 2 keluarga, 3 keluarga tinggal di rumah itu, rumah budel. Ada yang dengan tetangganya mungkin sempat tidak baku enak. Maka mari kita sambung kembali, kita jaga persaudaraan, kita jaga pegogutat, karena semuanya itu ladang pahala. Ketika kita bertemu dengan tetangga, dengan orang yang tidak kita kenal pun, kita senyum, itu ibadah dan itu dicatat pahala.
hanya senyum. Apalagi kalau dia memberikan masakan sebagian diantarkan ke tetangga, dilebihin. Ada buah-buahan, musim buah-buahan, alhamdulillah, diantarin mungkin cuma setengah tas, harga 5.000. Ibadah, pahala. Tapi karena adanya konflik, ketemu tidak mau saling salaman, karena konflik gara-gara 2 hari lalu, akhirnya ladang pahala terputus semua, tertutup semua. Kita mau senyuman dengan orang satu rumah, 2 keluarga satu rumah, mau senyuman aja nggak bisa. Kenapa? Karena berkelahi, tertutup semua pintu pahala. Maka mari kembali kita sambung, kita perbaiki persaudaraan kita. Cukuplah apa yang telah kita pilih sampai di pusat. Dan mari kita berdoa semoga apa yang telah kita lakukan di 2 hari lalu, pesta demokrasi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami, baik yang masih hidup atau yang sudah mendahului kami ya Allah. Ya Allah, 2 hari lalu kami telah menjalankan demokrasi atau pesta demokrasi. Maka berikanlah kami kebaikan di demokrasi tersebut ya Allah. Ya Allah, jika ada orang atau oknum berbuat curang, singkaplah ya Allah. Aminkan. Dan jika ada yang berbuat curang, berbuat tidak adil, entah itu oknum atau kelompok, maka gagalkan mereka ya Allah. Gagalkan mereka ya Allah. Perlihatkan bahwa yang hak adalah hak ya Allah. Perlihatkan bahwasanya batil adalah batil ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang terbaik ya Allah. Berikanlah pemimpin terbaik ya Allah. Engkau maha mengetahui di antara calon kami, khususnya presiden yang terbaik. Yang terbaik, Engkau mengetahui yang zahir maupun yang batin. Engkau mengetahui ya Allah yang terlihat maupun tersembunyi. Berikanlah kami pemimpin yang terbaik untuk negeri ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang amanah, yang adil, yang jujur, yang mencintai negeri ini, yang mengedepankan pribumi dibanding orang-orang asing. Aminkan. Dan yang berani menegakkan keadilan ya Allah. Berikanlah kami pemimpin seperti itu ya Allah, yang mampu mensejahterakan rakyatnya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami yang hadir di masjid ini melaksanakan solat, luaskanlah rezeki kami ya Allah. Jika ada di antara kami berhutang, berikanlah kami kemudahan dalam membayar hutang kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang sakit, berikanlah kemudahan sehingga kami menjadi sembuh semuanya ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami yang hadir di masjid ini ya Allah untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Semoga Engkau mengabulkan doa dan permintaan kami di Jumat Mubarak hari ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.